Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bavana Podcast, ruang bincang santai tapi syarat makna. Wah, kali ini ada yang spesial nih, karena sekolah kita, SMA Negeri 1 Sungai Liat, akan bersiap menjadi sekolah implementasi pembelajaran mendalam. Wah, kedengarannya keren ya. Tapi apa sih pembelajaran mendalam dan seperti apa ya peran kita para siswa dalam mewajibkannya? Nah, untuk menjawab semua itu, kita telah kedatangan dari tim Monef dari Direktorat SMA yang datang langsung untuk melakukan visitasi dan pendampingan. Selamat datang, Bapak. Selamat datang, Bapak. Terima kasih. Silakan Bapak diperkenalkan dirinya dulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadli dari Direktorat SMA, khususnya di tim kerja pembelajaran dan penilaian. Khususnya lagi saya di subtim kerja pembelajaran. Gitu. Terima kasih banyak Bapak telah meluangkan waktunya di tengah kesibukan untuk mengobrol bersama kami, Pak. Sama-sama. Oke, sebelum kita menyelam lebih dalam nih Pak, boleh dong Bapak ceritakan apa sih tugas dari tim Monef? Tugas dari tim Monef dalam progres ini? Ya, pertama kami adalah tim untuk visitasi ya, visitasi ke sekolah. Kami turun ke beberapa provinsi sebenarnya, tidak hanya di Bangka Belitung, khususnya di Bangka ini. Jadi kami ingin melihat sekolah-sekolah yang sudah mengimplementasikan pembelajaran mendalam dengan baik gitu ya. Nah, kebetulan juga memang untuk Sungai Liat ini, tema 1 ini, kami melihat ada progres dalam pengimplementasian pembelajaran mendalam gitu ya, dan khususnya juga dengan Pak Kepala Sekolah nih, Pak Ali sebenarnya sudah sering berkolaborasi dengan kami di Direktorat gitu. Nah, makanya kami adakan kunjungan ke sini untuk diskusi lebih jauh lagi terkait bagaimana sekolah di sini sudah mengimplementasikan, dan khususnya juga kan sudah ada guru yang juga dilatih oleh kementerian terkait dengan pembelajaran mendalam gitu. Baik, Bapak. Nah, Pak, banyak siswa-siswi yang bertanya, kira-kira seperti apa dari sekolah implementasi belajar mendalam itu sendiri, Pak? Dan apakah itu tuh semacam contoh dari sekolah pencontohan nasional, Pak? Ya, sebenarnya ini adalah sebuah pendekatan ya, sebuah pendekatan dalam pembelajaran gitu, bagaimana pembelajaran terjadi di kelas gitu ya oleh Bapak Ibu guru. Dan sebenarnya kalau tadi juga saya udah ngobrol ke Bapak Ibu guru, sebenarnya ini bukan hal yang baru sebenarnya gitu. Cuma memang ini lebih dipertajam lagi, ini lebih diperkuat lagi gitu ya terkait dengan pembelajaran mendalam, yang mana seperti mungkin adik-adik juga pernah baca atau mungkin nonton gitu ya di medsos gitu, dan Pak Menteri juga sering menyampaikan bahwa ada 3 hal gitu ya pembelajaran mendalam ini: berkesadaran, bermakna, dan satu lagi tahu nggak? Tahu. Apa itu? Menggembirakan. Jadi bagaimana Bapak Ibu guru itu bisa menerapkan ketiga hal tersebut. Tentunya juga yang pembelajaran yang berpusat pada murid dan juga yang memuliakan murid. Nah, itu yang ditekankan dalam pembelajaran mendalam. Dan tentunya satu lagi, pembelajaran yang kontekstual gitu ya. Mungkin adik-adik juga kan misalkan belajar kimia misalkan ya. Rumus zat-zat ini sebenarnya untuk apa sih gitu kan ya. Kalau dulu zaman saya juga yang penting menghafal gitu ya, karbon misalkan gitu. Tapi saya nggak tahu itu untuk apa. Nah, kalau sekarang itu mungkin adik-adik juga udah lebih kontekstual gitu ya. Saya buat apa belajar karbon? Ternyata zat kimia ini terdapat pada makanan, terdapat pada produk-produk kecantikan, kesehatan, sehingga nanti teman-teman tuh bisa tahu ternyata zat berbahaya itu ada di produk ini dan tidak boleh digunakan. Digunakan misalkan gitu ya. Nah, itu yang hal seperti itu yang pada akhirnya kan tuh menyenangkan ya. Itu hal yang menyenangkan. Akhirnya adik-adik tahu kan, oh ternyata saya belajar ini fungsinya buat apa. Saya belajar rumus ini tuh nanti digunakan dalam kehidupan sehari-hari itu untuk apa. Kurang lebih seperti itu. Kami juga Pak sebagai siswa-siswi juga ingin turut berpartisipasi dalam program ini. Nah, apa harapan Bapak untuk
para guru dan siswa-siswi di SMA Negeri 1 Sungai Liat agar dapat menyukseskan program ini juga, Pak? Oke, intinya sebenarnya lebih bagaimana Bapak Ibu guru berkolaborasi gitu ya. Jadi kalau adik-adik juga tahu kan tidak hanya guru pada satu mapel gitu ya yang menjalankan pembelajaran, dalam artian bisa loh kolaborasi lintas mata pelajaran gitu ya untuk topik-topik tertentu gitu kan. Mungkin kalau dulu ya udah guru ekonomi sendiri, misalkan guru fisika sendiri, tapi sekarang ada korelasinya, bisa berkolaborasi. Dan bagi murid juga adik-adik juga bisa nanti merasakannya misalkan dalam kokurikuler misalkan gitu ya. Ada lintas mapel di intra gitu kan ya. Ada mungkin ada 7 kebiasaan hebat gitu, dan juga bentuk lainnya project based learning segala macam. Nah, itu hal-hal seperti itu sebenarnya yang perlu, tadi pertanyaan adalah untuk apa sih yang perlu ditingkat itu kolaborasi sebenarnya ya, antar guru mapel baik juga dengan adik-adik sebagai peserta didik gitu ya, bagaimana menjalankan pembelajaran kelas kayak gitu. Oke. Nah, apa sih hal yang paling menantang dalam mengimplementasikan pembelajaran dalam di sekolah menurut Bapak? Oke, sebenarnya ini adalah isu umum ya. Apapun kebijakannya gitu ya, apapun perubahan yang terjadi sebenarnya kan kita terus mengupayakan ke arah yang lebih baik sebenarnya. Tapi kalau misalkan adik-adik tanya apa sih kendala terbesar, itu sebenarnya satu, mindset gitu ya. Pola pikir bertumbuh. Nah, itu yang belum dimiliki oleh baik Bapak Ibu guru gitu ya, maupun seluruh stakeholders di dunia pendidikan gitu ya. Karena kami meyakini bahwa seluruh kebijakan itu sebenarnya arahnya juga ke arah lebih baik gitu ya. Iya, benar. Tinggal bagaimana kita mengimplementasikannya itu sesuai apa enggak gitu dengan kebijakan yang ada. Dan sebenarnya untuk mengarah ke sana itu kita harus punya modal yang bagus. Apa itu? Adalah pola pikir bertumbuh gitu ya. Mindset itu harus berubah dulu. Jadi kalau mungkin adik-adik tahu lah, sekarang kan pemanfaatan teknologi kan sangat dekat ya. Nah, kalau orang-orang yang sudah punya fixed mindset gitu ya, saya udah nggak bisa nih pakai teknologi gitu, saya udah nggak sanggup nih gitu, ya itu mau sampai kapanpun tidak akan bisa terwujud, kecuali dia sudah punya semangat belajar, budaya belajar gitu ya, dan punya mindset yang bertumbuh ya, jadi dia terkait dengan perubahan apapun dia akan bisa mengikuti. Itu sih sebenarnya kendala terbesarnya. Oke, terakhir nih Pak, kami ingin mendengar pesan motivasi dari Bapak untuk seluruh siswa dan guru agar terus semangat belajar dan menumbuhkan budaya yang mendalam tuh Pak. Pesan motivasinya apa? Terakhir ya? Ya, okay. Sebenarnya saya mau mengutip ucapannya Pak Menteri sebenarnya ya. Dan ini menjadi jargon juga di kami di kementerian bahwa mari kita wujudkan pendidikan yang bermutu untuk semua. Itu pesannya semua ya, dan tetap semangat untuk Bapak Ibu guru gitu ya, bahwa kita memang harus mengikuti harus adaptif gitu terhadap perubahan, dan semangatnya adalah di semangat untuk bertumbuh tadi gitu ya. Itu aja sih. Baik Pak, sebelum menutup segmen kali ini Pak, ini Bapak ungkapkan dalam satu kalimat Pak tentang bagaimana jika di Indonesia seluruhnya menerapkan sistem pembelajaran mendalam ini, Pak. Iya. Oke. Sama seperti tadi sebenarnya. Kalau kita semua bisa menerapkan pembelajaran mendalam ini, maka pendidikan yang bermutu untuk semua itu bisa kita wujudkan bersama sehingga kita bisa menyongsong generasi emas di tahun 2045. Oke. Baik Pak, terima kasih banyak telah meluangkan waktunya dari Timonef ya untuk memberikan inspirasi dan semangat untuk kita semua. Oke, semoga langkah untuk SMA Negeri 1 Sungai Liat menjadi dan bisa membawa dari kelas menuju kehidupan. Oke. Saya Anissa Putri Herani dan saya Anissa Ageng. Kami pamit undur diri. Tetap semangat belajar, berpikir kritis dan bertumbuh dengan hati. Sampai jumpa di podcast Bafana selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.